waktu ayah saya meninggal, secinta-cintanya sama ayah saya, pada saat yang bersamaan ada beban yang keambil dari pundak saya, dan saya ngerasa ini adalah saat yang paling tepat untuk ngerjar apa yang kamu mau kerjain. Gitu. Karena nggak akan ada ayah saya yang mengkonfront, atau saya nggak akan sibuk menjelaskan kepada ayah saya kenapa saya mengambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sudah gue tunggu-tunggu. Sudah lama, ada Mas Carlo Tamba. Apa kabar Mas Carlo? Baik Mas Ali, thank you so much. How are you? Alhamdulillah, sehat-sehat. Akhirnya kita ketemu Mas Carlo. Yeah. Mas Carlo seorang personal fitness coach. Yeah. Atau orang lebih sering kenal personal trainer, cuman mungkin kalau personal trainer mindset atau gambarannya image-nya selalu melatih di gym dengan segala macam beban yang standar mesin, tapi saya lebih ke private. Biasanya saya datang ke rumah atau kliennya datang ke tempat saya dan saya menggunakan alat-alat yang lebih freestyle dalam artian bukan mesin gitu. Jadi saya melatihnya one on one on two atau one on three. Jadi paling banyak one on three? Dulu sempat 6 sampai 6 orang sampai 8 orang, cuman dalam setiap apapun step kehidupan akan ada selalu, saya ngelihatnya selalu ada ngerucut ya. Nah dalam profesi saya ngelihat saya makin lama makin ngerucut. Jadi klien-klien yang cocok dengan saya itu lebih kepada one on two, maximum one on three gitu. Jadi sekarang paling banyak one on three. Paling banyak one on three. Ya. Dan sebelum masuk ke soal fitness ini, Mas Carlo ini punya perjalanan yang menarik menurut gue. Sejauh yang gue pelajari, dan ini gue masih ingin pelajari lebih dalam lagi. I want to learn from you. Okay. Karena I've always learned from you. Okay. Same way. Alhamdulillah. Sama. With all your videos and what you posted in the group ya. Itu part of my learning juga Mas Carlo. Dan hari ini gue mau kalau boleh mulai dari kan Mas Carlo nggak langsung masuk ke dunia health and fitness ini gitu kan. Bahkan dulu justru sempat bekerja juga justru di perusahaan rokok, benar nggak? Yes. Boleh cerita sedikit ya? Oke. Saya lulusannya jurusan akuntansi, lulus tahun 2004. Lalu sebagai lulusan akuntansi tentu secara natural atau secara normal jalur profesinya adalah menjadi akuntan, which I did. Saya menjadi akuntan publik auditor selama 2,5 tahun. Lalu sehabis itu saya nggak ngelihat masa depan saya ada di sana secara karakter atau secara pribadi. Jadi saya pindah ke corporate lain, yaitu perusahaan rokok yang tadi saya kerjakan. Dan itu waktu kuliah udah sebetulnya suka sama akuntansinya atau? I'm sorry, but who does? Ada loh, ternyata. Gitu, oke. Ada perusahaan. At least saya kenal satu orang, tapi nggak tahu yang lain. Wow. Salut untuk mereka deh. Saya nggak punya, cuman waktu itu kenyataannya adalah saya mencoba teknik industri di universitas swasta karena katanya dulu teknik industri nggak terlalu banyak biologi atau kimianya, lebih banyak ke manajemen. Tapi faktanya adalah semester 1-2 banyaknya fisika, kimia yang saya benar-benar nggak suka sama sekali, dan akhirnya saya gagal di sempat masuk jadi? Iya, 1 tahun di salah satu universitas swasta di Bandung. Itu juga pilih kan biasa, zaman dulu tahun 90-an kan standarnya kalau gagal UMPTN ya mencari-cari yang swasta yang bagus kan. Tahun berikutnya saya coba iseng-iseng UMPTN lagi. Waktu itu namanya masih UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Udah saya ikut, nggak ada belajar sama sekali. Terus sempat juga ada satu radio yang kasih prediksi berdasarkan jawaban. Kan habis UMPTN langsung di radio dikasih tahu tuh jawabannya apa aja. Saya hitung-hitung, persentase saya masuk ke jurusan akuntansi di universitas negeri saya waktu itu. Kebetulan saat telepon kan rame telepon, masuk dong saya teleponnya. Oh ya, saya jawabnya benar segini, salah segini. Sorry banget ya, kesempatan kamu cuma 5% untuk masuk ke jurusan akuntansi tersebut.
Udah saya udah, what am I gonna do with my life? Karena di teknik industri waktu itu saya udah nggak suka kan. Terus pengumumannya keluar waktu itu masih dalam bentuk koran kan, cari namanya satu persatu, nemu nama saya. Ya senang dong, perguruan tinggi negeri, jurusannya juga akuntansi yang cukup bonafit pada saat itu, nggak tahu sekarang ya. Sekarang sih kayak masih bonafit juga. Ya udah saya jalanin aja 5 tahun, 4,5 tahun lah, 4,5 tahun lulus, habis itu jadi menjadi auditor di sebuah akuntan publik yang ada di sini. Gitu. Dan setelah itu tadi pindah ke perusahaan rokok. Ya. Tapi yang dulu sebenarnya di sini nggak apa-apa. Apa? Oh nggak apa-apa. Oke. Philip Morris. Jadi dulu akuntan publiknya di Deloitte. Dulu namanya masih Deloitte Touche Tohmatsu kalau nggak salah. Lalu pindah ke Philip Morris. Jadi background saya 7,5 tahun ada di corporate, multinational corporation gitu. Dan tadi waktu di teknik industri pun tadi sempat ada pertanyaan kayak what I'm going to do with my life gitu. Dari dulu suka bertanya pertanyaan seperti itu nggak sih sama diri sendiri? Mungkin karena zaman sekarang berbeda ya. Zaman sekarang banyak akses untuk kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di YouTube lah, di Instagram lah, kan anak-anak muda zaman sekarang drive-nya beda ya. Stimulan yang ada di sekitarnya kan berbeda dengan kita waktu itu. Waktu itu akses kita adalah televisi yang masih terbatas atau buku atau mungkin radio. Tapi radio ya biasanya dengarnya kan hal-hal yang fun-fun aja bukan yang challenging our thoughts gitu. Nah, jadi growing up saya sebenarnya nggak tahu mau jadi apa. Saya nggak tahu kekuatan saya apa. Saya hanya tahu bahwa orang-orang yang di bagian eksakta, contohnya lulusan IPA yang ngambilnya di ITB, di teknik, itu yang akan memimpin di masa depan. Mungkin Mang Sari itu merupakan turunan atau warisan dari generasi sebelumnya yang memang seperti itu. Dulu lulusan atau jurusan IPS kan sangat direndahkan, apalagi jurusan bahasa. Padahal sebenarnya kalau ngelihat sekarang justru jurusan-jurusan yang berhubungan dengan sosial, dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, itu saya ngelihat malah potensinya besar karena everything today is about caption. Everything today is about what you put on the screen textnya. Everything today is about what you copywriting. It's about telling story, ya kan? Bukan teknik kimia. I'm not saying teknik kimia sekarang nggak ada tempat di marketplace, bukan. Cuman yang ke-expose paling besar sekarang kan adalah yang berhubungan dengan hal-hal sosial dan bahasa ini yang sejauh pemandangan saya. Nah, waktu itu kan mindsetnya, ya saya terbawa mindset itu bahwa saya harus lulusan teknik atau eksakta untuk kemudian di masa depan akan menjadi orang yang sukses. Jadi sampai umur saya ketika saya pindah ke dunia fitness, ya saya hanya menjalani apa yang bisa saya jalani dengan apa yang sudah terjadi. Dari jurusan akuntansi dijalanin terus, jadi auditor, terus menjadi IT finance analyst di perusahaan Philip Morris tersebut. Until I found fitness. IT analyst? Pertama masuk dari business development, lalu pindah ke IT finance analyst. So, Philip Morris menggunakan sistem tertentu yang dipakai di across the board of the company, dan saya bagian finance, menanggulangi di regional Asia Pasifik. Kalau ada masalah dengan sistemnya di bagian akuntansi dan finance, mereka nggak ngehubungin saya. Kok ini nggak bisa diposting? Lalu posting di tiap negara kan transaksi juga unik-unik, beda-beda. Kenapa yang transaksi ini nggak ada di sistem? Jadi saya menjembatani bagian IT dengan user. So I'm right in the middle. So I see and set how the system can accommodate the user based on what the IT team can provide. Oke, paham. Jadi kayak connecting kedua. Iya, karena orang IT biasa ngomongnya teknis sekali, orang user ngomongnya, gue maunya gini. Gininya tuh gimana gitu. Gininya tuh membuat mereka, ya gini. So I have to break it down kepada tim IT supaya mereka bisa bikin hal tersebut di dalam sistem yang udah ada gitu. Dan
Tadi berapa lama di situ? 2,5 tahun di Deloitte dan 5 tahun di Total Philip Morris. 7,5 tahun. Dan apa yang terjadi kok terus berbelok? What happened gitu? Berbelok dalam arti bidang itu kan kayak something very different. I think I need to point out bahwa saya mengerjakan yang saya kerjakan di dua perusahaan tersebut dengan excellent. So I tried my best. Sebenarnya di Deloitte juga, ini saya juga baru tahu tahun lalu waktu ketemu salah satu orang yang mengenal company tersebut, bahwa jadi dulu bos saya di situ di Deloitte itu sebenarnya udah plotting untuk adalah global acceleration program lah, because of my achievement di Deloitte-nya. Cuman pada saat udah mau di Accelerate itu saya resign karena saya pindah ke Philip Morris. Dan boleh is it too personal kalau gue tanya kenapa sampai akhirnya terus malah resign? Kenapa? Kenapa sampai memutuskan resign gitu? Waktu itu, a lot of things. Saya nggak tahan dengan lemburnya, and I wanted better pay, salary yang lebih bagus waktu itu. I have to be honest, waktu itu it's dengan lembur nggak selesai, kadang-kadang nginap di klien, saya nggak ngelihat masa depan saya di situ. Sementara saya kan nggak tahu people at the back already plotting certain things kan. Ya udah saya left the company, baru masuk ke Philip Morris, di mana kehidupannya jauh lebih stabil, lebih normal, lebih harmoni. Saya nggak suka pakai kata life balance, saya lebih suka life harmony because it just resonates well with me better. Jadi di Philip Morris waktu itu hidup saya lebih masuk akal buat saya gitu. Jadi saya pindah ke situ dan di situ juga saya I work my hardest and my smartest as yang sebisa saya. Saya dapat achievement juga di situ, dapat penghargaan. Sama juga mau ada program mau keluar negeri lagi. Nah tapi puncaknya adalah ayah saya meninggal tahun 2012. Nah 2012 ayah saya meninggal. Apa ya, seperti dicerahkan gitu kepala saya, wow, one day my life is gonna end. So, wow, life is so short. Is this what I want to do with my life? At the same time, ayah saya orangnya sangat luar biasa, sangat perhatian dengan hidup anak-anaknya. Unfortunately, waktu itu dia nggak pernah mendengarkan atau dia nggak punya kapasitas untuk ngelihat saya bagusnya di bidang apa. Jadi sama mindset dia adalah harus seperti ini supaya sukses, nggak ngelihat perkembangan gitu loh. Jadi ya waktu ayah saya meninggal, secinta-cintanya sama ayah saya, pada saat yang bersamaan ada beban yang keambil dari pundak saya dan saya ngerasa ini adalah saat yang paling tepat untuk ngejar apa yang kamu mau kerjain. Gitu. Karena nggak akan ada ayah saya yang mengkonfront atau saya nggak akan sibuk menjelaskan kepada ayah saya kenapa saya memilih ini. Contohnya dari corporate life di Philip Morris, ayah saya udah sempat saya bawa ke Melbourne waktu saya ada penugasan 4 bulan di sana dan ngelihat semua fasilitas yang diberikan perusahaan. I saw that in my dad's eyes, this is what I want for my son. But that was not what I wanted for myself apparently. Jadi waktu ayah saya meninggal, saya nggak punya burden itu lagi. I have to make my father happy, gitu. Now it's time for me to pursue my own thing. Nah waktu itu dan memang dalam transisi saya mulai suka memahami atau mempelajari dunia kebugaran. Saya suka fitness, saya ambil beberapa workshop sembari bekerja. Saya ke Singapura ambil TRX suspension trainer. Sorry kalau saya potong. Ketertarikan sama kebugaran ini sudah lama sebelumnya atau baru memang umur 29. Umur 29 saya mulai ke gym, cuman waktu itu saya masih punya pandangan yang cukup sarkas tentang orang-orang di gym, gimana orang sering pegang dumbbell di depan cermin, kayak mengagumi diri sendiri. I didn't like that. Jadi saya waktu itu pertama masuk gym, saya lari terus. Jadi 1 minggu saya bisa lari 70-80 km. Because saya merasa nggak mau seperti orang itu gitu loh. Nggak mau seperti orang yang ke depan gym kayak mengagumi badan sendiri. Walaupun sebenarnya in the end I found out nggak semua orang yang pegang dumbbell di depan cermin itu mau mengagumi diri sendiri. Tapi memang mau lihat tekniknya. Am I swinging atau apa? Atau tekniknya ada yang salah. Memang harus ngeliat cermin dan itu
salah satu cara untuk memastikan bahwa cara kita melakukan gerakannya benar. Tapi waktu itu saya lari terus sampai satu hari saya nemuin kok saya nggak berotot. Ya iyalah, kalau lari terus nggak akan berotot. Otot itu hanya muncul dari resistance atau weight training. Nah, ketika saya belajar itu saya hire PT. Makin lama saya makin larut dalam dunia fitness. Larut ini artinya Larut dalam saya mengagumi bahwa begitu banyak hal yang saya nggak tahu. Karena saya pikir saya dengan lari aja saya bisa, badannya bisa lean atau berotot gitu. Saya pelajarin, saya makin kagum dengan tubuh manusia. Dalam artian begitu banyak potensi yang saya selama ini nggak pernah lihat, dan apa yang ada di pasaran itu, yang ada di majalah, seringkali hanya oversimplifikasi dari sesuatu yang sangat kompleks. Contohnya ada program A, ada 10 orang yang mau melakukan program A, hasil dari program A itu akan beda-beda ke 10 orang ini, tergantung usianya, jenis kelaminnya, apakah memang mereka punya bakat secara natural dalam gerakan atau fitness. Jadi kayak itu tuh sesuatu yang sangat baru buat saya dan saya sangat tertarik, jadi saya terus pelajarin. Itu yang maksudnya dengan larut ke dalam. Kalau mundur lagi sedikit Mas Carlo, yang akhirnya memutuskan aku pengen nge-gym itu kan waktu itu ya pengen nge-gym aja, kayak iseng aja pengen nge-gym gitu, nggak ada spesifik. Bukan ada sesuatu yang terjadi sehingga terus pengen mulai olahraga. Not really. Oh mungkin waktu itu ada sedikit lah, mungkin I thought that saya kok kayak nggak ada apa ya, mungkin tahun 22 tahun waktu umur 28 atau 29 I was thinking like it seems I'm not attractive enough for the ladies, you know. Untuk kayak gue kurang atraktif buat cewek, jadi what can I do? Dan salah satunya adalah saya mau nge-gym gitu. Dan terus ya tadi yang berlanjut, saya nge-treadmill terus, akhirnya saya nggak berotot, terus saya bingung, saya hire personal trainer, terus dilatih, dan makin lama saya makin berminat dengan dunia fitness. Dan itu tapi kan masih kerja di corporate itu masih belum sampai 2012. Belum sampai memutuskan gua justru tadinya tertarik untuk belajar for yourself gitu kan. Kemudian kalau sekarang kan untuk membantu orang lain juga, mengedukasi dan membantu orang lain juga untuk bisa lebih fit gitu. Nah itu transisinya itu seperti apa dan apa yang terjadi gitu? Itu kan ayah saya meninggal tuh bulan April 2012. Lalu saya berhenti dari Philip Morrisnya Agustus 2012. Nah, saya bilang waktu itu tabungan saya udah cukup banyak. Saya pikir mungkin ini saatnya gue ambil beberapa workshop. Nah, waktu itu saya menyadari salah satu kemampuan saya, bakat saya, talent, God given talent, itu adalah menjelaskan ke orang lain. Jadi selama saya ingat-ingat selama 7,5 tahun, memang tuh pekerjaan saya banyaknya mendeskripsikan masalah supaya orang lain bisa mengerti, lalu menawarkan solusinya. Jadi ada masalah, orang lain susah mengungkapinnya, saya bisa membuatnya dalam kata-kata atau saya bisa menjelaskannya secara verbal, lalu orang lain bisa mengerti masalahnya, baru kita cari solusinya, dan solusinya juga saya jelaskan dengan deskriptif gitu loh, detail sekali. I'm a very detailed person, detail oriented person, dan kadang-kadang itu mengganggu orang lain atau menghambat saya juga at certain occasion, but that's my strength. Jadi waktu saya menjadi auditor juga, kalau saya lagi ngaudit sesuatu, saya akan breakdown panjang, menjelaskan ini seperti ini, tanggal segini, yang orang lain buat lain, lu ngapain sih, kurang kerjaan banget. Buat saya itu nggak kurang kerjaan, I hate it when, saya nggak suka waktu orang bilang nggak bisa ngabisin waktu. Don't be selfish. Ketika kita mau menjelaskan sesuatu, kita harus ngelihat dari segala macam possibility atau kemungkinan orang yang baca. Mereka ngertinya sejauh apa. Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu, saya akan menganggap semua orang itu as dumb as possible. Jadi ketika mereka membaca, mereka jadi as smart as possible melalui penjelasan saya. Jadi saya nggak lose, nggak ada hole, nggak ada lubang dalam penjelasan saya. Sama di Philip Morris juga seperti itu. I break, kalau bikin penjelasan kasus detailnya apa, I'm good at that. Lalu saya menjelaskan sistem yang baru kepada orang-orang yang baru menggunakan sistem di Philip Morris waktu itu juga saya ngajarin secara verbal. Ngerti nggak? Ngerti. Semuanya jadi ngerti, walaupun agak panjang prosesnya. Nah itu God given talent saya. Tahunya dari mana? Kalau boleh tanya, ini kan orang kadang suka, ini mungkin buat teman-teman yang
belum menemukan bakat mereka. Saya termasuk orang yang percaya bahwa bakat seseorang nggak cuma satu. Betul. Tapi kadang gimana ya gue bisa tahu bahwa ini one of my talents gitu. Apa yang membuat Mas Carlo kayak pertama dapat mengidentifikasi itu sebagai salah satu bakatnya dan juga meyakini bahwa itu adalah salah satu bakat? I think it takes time ya Mas ya untuk bisa tahu bahwa itu memang bakat kita. Nah, saya kan tadi prosesnya udah 7,5 tahun tuh. Waktu itu saya memang juga udah sempat tahun 2012 waktu saya meninggal, kan saya udah ambil beberapa sertifikasi. So ada beberapa kali itu ikut sebuah bootcamp yang akhirnya saya jadi punyai juga, miliki juga. Di situ saya sempat ngajar. Nah, ketika saya ngajar saya merasa puas dengan ketika orang saya jelaskan sesuatu dan ngerti, oh gitu caranya gitu. Itu kan setelah 7,5 tahun ya. Selama 7,5 tahun saya cuma ngerasa bahwa saya memang seperti itu harus kerjanya. Saya nggak menyadari itu adalah talent saya. Cuma di tahun 2012 itu memang banyak banget series of events yang membuat saya menyadari bahwa that's your strength Carlo, that's your God given talent. So di tahun itulah saya menyadari bahwa that's my talent. Okay. But then talent, like Mas Ali bilang tadi, talent kan nggak cuma satu kan. Namun ternyata dari umur 20 ke atas ya talent saya yang paling sering keasah secara saya tidak sadarin adalah yaitu menjelaskan sesuatu kepada orang lain sampai mereka mengerti. Saya tahu saya punya bakat yang lain, saya punya bakat menyanyi. But saya nggak pernah mengeksplor itu sejauh mungkin atau tidak dalam kondisi-kondisi dalam kehidupan saya di mana saya dituntut untuk mengasah talent tersebut. As if my life depends on it. Kan dulu kan my life depends on my work, so I have to be as detailed as possible. Nah, saya juga punya bakat dalam bahasa. I've never studied abroad, but people say I have an American accent, contohnya. Just only because I copy every dialogue in the movies or kalau saya belajar lagu bahasa Inggris, saya nggak lihat liriknya dulu. Saya mati-matian ngopi dulu, dia ngomong apa. Sampai saya benar-benar mirip, baru saya lihat liriknya. Waktu itu kan masih zaman kaset ya? Zaman kaset atau dengar di radio, ya buka panjang lebar. Ya belum ada internet gampang waktu itu dan semua lirik juga nggak segampang itu dapatnya. Jadi ya I have a talent dalam bidang bahasa juga. Sama, my life didn't depend on it. My life dependent di talenta saya untuk menjelaskan kepada orang lain dalam satu kata mungkin mengajar. My talent is to teach people so that they can understand. Nah, tahun 2012 setelah talent saya ini diasah terus-menerus secara saya tidak sadarin, saya ketemu passion yaitu fitness. So when my biggest interest adalah fitness atau movement lah, saya suka bergerak. When my talent meets my passion, jadinya kan keasah tuh. Kalau personal trainer kan ngajar orang, bidangnya di bagian kesehatan atau kebugaran. So that's tahun 2012 is the key for my transition waktu itu, where my talent meets my passion, my talent in teaching meets my passion in fitness. So that's when I decided to become a personal trainer. Dan tapi kalau sampai memutuskan untuk resign itu kan berarti meskipun tadi Mas Carlo bilang ya sebetulnya ada tabungan yang cukup gitu misalnya. Ya habis, dalam 6 bulan tuh udah habis. Ada, ini mau nanya sebentar deh, bahkan sebelum pertanyaan yang tadi mau saya tanya, terpikir pertanyaan lain sebelumnya. Sempet gini ya Mas Carlo, gue udah mulai tertarik sama kebugaran, fitness ini. Itu gue kerja di perusahaan rokok, merasa ada dilema gitu nggak? It's really hard for me to get, kalau lo gemukan ya, sementara orang ngomong itu adalah obese gitu. It's very annoying gitu kadang-kadang kan. Like, why are you saying that to me? Look at yourself, stop talking about other people gitu.